Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Senin malam hari ini tanggal 17 Juli 2023, kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena kasih Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah salah, sebab Dia sempurna. Dia pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala galanya. Yesus Maha Agung, Maha Mulia, Maha Sempurna. Tapi kita banyak dosa dan salah. Kita banyak kelemahan akibat dari dosa awal. Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa akibat melanggar perintah Tuhan. Tuhan katakan semua pohon boleh kau makan, tapi satu pohon baik dan jahat jangan kau makan, engkau akan mati. Berarti pelanggaran firman Tuhan. Tuhan Maha baik. Pada waktu di Taman Eden, Tuhan ciptakan 3 jenis pohon, Bapak Ibu ya. Yang pertama pohon-pohon, macam-macam pohon yang banyak buah-buah yang kita bisa makan sampai saat ini. Itu dari sejarah Taman Eden. Pohon mangga, pohon durian, pohon apel, ya, pohon pepaya, semua itu tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Ada semua jenis macam pohon yang bisa kita makan. Itu yang pertama. Pohon yang kedua, pohon kehidupan. Sudah tidak ada lagi akibat karena manusia pertama dan Hawa jatuh dalam dosa, sudah ditarik sama Tuhan. Ya. Yang ketiga itu nanti ada di kerajaan surga nanti Bapak ya. Ada kitab Wahyu pohon kehidupan itu. Pohon ketiga itu pohon baik dan jahat, ya. Di mana manusia melanggar firman Tuhan, akibat itu manusia jatuh dalam dosa, ya. Dan melanggar perintah Tuhan. Oleh karena itu mari kita semua jangan pernah melanggar perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan firman Allah harus kita ikuti. Karena kita ciptaan Tuhan, ya. Sebab Tuhan berfirman dalam Efesus pasal 2 ayat 10, kita ini buatan Allah. Tuhan mau supaya kita ada di dalamnya. Oleh karena itu mari kita gali firman Tuhan supaya kita punya guidance yang jelas. Sebab kita kalau melangkah tanpa suatu petunjuk yang jelas, saudara nyasar. Seperti Bapak Ibu kalau pergi ke suatu tempat ya, tidak ada alamatnya jelas, tidak tahu, nyasar saudara keliling mau kemana. Tapi kalau jelas, apalagi saat ini ada GPS, kita pergi pakai GPS jelas, kita nyampe di tujuan. Sama juga GPS apa? Firman Tuhan. Kita ikuti firman Tuhan. Dan firman Allah adalah sumber kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Dan melalui Yesus Kristus kita dibawa ke surga bersama Yesus. Oleh karena itu mari kita mencintai Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Ku mau cinta Yesus. Setelah ku mau, kita mau tetap cinta Yesus. Dan ku lebih cinta Yesus. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku, bangsa Israel tegar tengkuk. Kalau kita lihat nanti baca dalam kitab Nabi Yeremia pasal 22, dan saudara sudah baca dalam kitab Nabi Yeremia, Yesaya, di kitab Perjanjian Lama, ya, banyak manusia-manusia sampai detik ini melanggar perintah Tuhan, tegar tengkuk, keras kepala, tidak mau dibentuk sama Tuhan, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, bahkan tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan. Jujur aja, setiap kita banyak karena Tuhan tidak melakukan firman Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Tapi puji Tuhan, malam hari ini kita sebagai anak Tuhan Yesus, mari kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Ya Bapa, ini aku anakmu, takkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin, haleluya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku lebih cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ya Bapa,
Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Apa Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Ya Aba, ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 23, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Tuhan, sucikanlah mulutku dan hatiku, pikiranku untuk firman-Mu Bapa. Ampuni semua dosa dan salahku. Tuhan Yesus berfirman malam hari ini, Engkau memberkati kami semua anak-anak-Mu Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin malam hari tanggal 17 Juli 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Yesus, sebab janji Tuhan ya dan amin. Asal kita mau pegang janji Tuhan, kita mau taat kepada firman Tuhan. Jujur saja, setiap kita banyak yang bandel Bapak Ibu. Ya jujur, termasuk kita. Ya, banyak yang bandel, kita taat kepada firman Tuhan. Padahal Tuhan baik loh. Tuhan yang izinkan kita lahir di muka bumi. Tuhan yang izinkan kita supaya kita memuliakan Tuhan. Kalau kita diciptakan Tuhan, berarti Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, bukan anak iblis, bukan anak dunia ini. Ya, dunia sudah akan hancur, dunia sudah dikuasai si jahat. Tapi kita menjadi anak Tuhan Yesus, hiduplah di dalam firman Tuhan. Maka pentingnya saya sebagai hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan pagi malam.
dengan tujuan supaya hidup ini dipenuhi dengan firman Allah. Supaya tubuh jiwa roh kita, supaya hidup senantiasa diperbarui, tubuh kita diperbarui menjadi perilaku anak Tuhan yang benar. Pikiran kita pikirkan yang benar, bukan pikiran yang kotor, bukan pikiran yang jorok, bukan pikiran jahat. Hati juga hati diisi dengan firman Tuhan. Tidak memiliki hati dendam, dengki, benci, jahat. Tidak boleh, kotor tidak boleh. Supaya kita hidup kudus, sumber kekudusan datang dari Tuhan melalui firman Tuhan. Dan dibentuk sama Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca atas rahmat anugerah Tuhan. Supaya kita selesaikan malam ini kitab Yeremia pasal 22. Tadi saya sudah bacakan. Kalau orang cinta Yesus, ya, saya cinta Yesus, Bapak Ibu Saudara cinta Yesus, bukan hanya di mulut, tapi harus praktek. Firman Tuhan katakan di Adop 3, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, mohon maaf, hidung saya gatal. Mohon maaf saya. Ya, dalam nama Yesus tidak boleh gatal lagi hidung saya ini, ya. Ini mengganggu saya. Mohon maaf ya, bersin-bersin. Tidak ada gatal lagi. Lihatin sampai akhir. Dalam nama Yesus, sebab saya ada di dalam tangan Tuhan, ya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama dengan. Amin. Jadi jawab Yesus, kalau kita cinta Yesus, kita taat kepada firman Tuhan. Mari kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Lakukan kita menjadi taat kepada Tuhan Yesus, menyenangkan hati Bapa di surga. Amin. Mari kita mau baca firman Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan baik-baik, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Yeremia pasal 22 ayat 20 sampai 30, demikian firman Tuhan. Naiklah ke gunung Libanon dan berteriaklah, perdengarkanlah suaramu di pegunungan Basan. Berteriaklah dari pegunungan Abarim, sebab semua kekasihmu sudah hancur. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah kamu dari sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Ini jelas, Tuhan begitu baik. Tapi mereka berkata apa, saudara? Aku tidak mau mendengarkan, sengaja, saudara. Ya, kalau kita sengaja berbuat dosa, hati-hati, saudara. Jangan mempermainkan Tuhan, loh. Ya, Ibrani pasal 10 ayat 26 dikatakan, saya mau baca ya. Kalau kita sudah mengenal akan kebenaran, ya, tidak boleh main-main dengan dosa, tidak boleh bertobat, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan mengajarkan yang benar, loh. Karena saya sendiri hidup di dalam kebenaran. Ya, Ibrani 10 ayat 26 dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Sengaja berbuat dosa berarti mempermainkan Tuhan. Jangan sesat. Dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dia dipermainkan. Apa yang kita berorang, itu akan dituainya. Jangan main-main loh, saudara, sama Tuhan. Tuhan yang punya nyawa kita loh. Ya, kalau Tuhan dipermainkan, dipotong kita. Seperti di dalam Roma 11:22, saya mau baca. Maka saya hamba Tuhan, saya tegas katakan, karena saya sendiri tegas terhadap diri saya. Saya tidak mau main-main dengan dosa. Tidak mau saya. Saya mau hidup di dalam firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan? Ayo, kalau saudara percaya, ikuti saya, pribadi saya. Saya betul ikuti firman Tuhan. Saya konsekuen menjadi anak Tuhan yang harus tidak boleh nipu orang, tidak boleh jahat, harus hidup benar. Ya, saya mau tekankan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Saudara mau tanya pribadi, silakan WhatsApp pribadi. Saya akan bimbing kita sama-sama. Karena saudara dan saya adalah anak-anak Yesus. Kita bergandengan tangan, kita bela Yesus. Kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Enggak mau seperti ayat ini. Jangan mempermainkan Tuhan. Ya, jangan sampai kita terima kekerasan Tuhan. Jangan. Tapi kita mau terima kemurahan Tuhan. Coba saya mau baca Roma 11:22. Sebab itu perhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap berada di dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu akan dipotong juga. Ngeri, saudara, kalau dipotong selesailah sudah. Seperti Raja Saul dipotong. Ya, dan jadi raja, selesai sudah, tidak diangkat, dipecat sama Tuhan. Yudas Iskariot sama juga. Takutlah sama Tuhan. Mari kita mau cinta Yesus. Kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat 22 berikutnya. Semua orang yang menggembalakan kamu akan dihalau angin ribut, dan para kekasihmu akan diangkut tertawan. Pada waktu itu engkau akan menjadi malu dan bernoda dari sebab segala kejahatanmu. Hai engkau yang diam di gunung Libanon dan yang bersarang di pohon-pohon aras. Betapa engkau akan mengeluh ketika kesakitan menimpa engkau. Kesakitan seperti yang ditanggung perempuan yang melahirkan. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahkan sekalipun Konya bin Yoyakim Raja Yehuda adalah sebagai cincin materai pada tangan kananku,
namun aku akan mencabut ke engkau. Wah, haleluya saudara. Coba ini. Raja Yehuda diangkat sama Tuhan sebagai cincin meterai pada tangan kanan Tuhan, saudara. Waduh, luar biasa, berarti disayang sama Tuhan. Setiap kita disayang sama Tuhan. Dalam Yesaya 43 ayat 4 dikatakan kita berharga dan mulia oleh karena Tuhan Yesus sayang cinta kita. Tapi banyak orang tidak cinta kita. Akhirnya saudara, jangan nyalakan Tuhan. Namun aku akan mencabut engkau. Kalau saya cabut Tuhan tadi dipotong sama Tuhan, selesailah saudara, nyawa kita. Kalau dia dicabut sama Tuhan, selesai sudah. Ya, oleh karena itu mari, mumpung kita ada di dalam kemurahannya, jangan mempermainkan Tuhan. Kita mau mendengar suara Tuhan. Tuhan Yesus, aku mendengarkan suara engkau. Dan aku sanggup melakukannya dengan pimpinan Roh Kudus. Dan kita mau rendah hati taat. Itu aja sama Tuhan. Aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu. Ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel. Dan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Aku akan melemparkan engkau serta ibumu yang melarikan engkau ke negeri lain yang bukan tempat kelahiranmu. Di sana kamu akan mati. Selesai sudah, kalau sudah selesai sama Tuhan mati. Selesai sudah. Tapi ke negeri yang mereka rindukan itu kembali ke situ. Mereka tidak akan kembali. Tidak bisa kembali apalagi ke surga, saudara. Ya, selesai sudah. Makanya pentingnya takut sama Tuhan, ya. Berikutnya 28. Adakah kau nyanyi suatu benda yang hina yang akan dipecahkan orang, atau suatu periuk yang tidak disukai orang? Mengapa ia dicampakkan dan dilamparkan ke negeri yang tidak dikenalnya? Hai negeri, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak, sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Sebab seorang pun dari keturunanmu tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Amin. Demikian firman Tuhan. Yeremia pasal 22 dari ayat 10. Dari ayat 20 sampai 30. Berarti satu pasal penuh kita sudah akhiri. Yeremia pasal 22. Besok pagi kita akan baca Yeremia pasal 23. Yang penting mari kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lihat ini, kalau Tuhan marah, mau bertobat setelah Tuhan marah, selesai saudara. Kalau Tuhan marah, ya, dipotong sama Tuhan, bikin habis mati, terlambat saudara. Seperti jangan sampai 5 gadis yang bodoh. Terlambat bertobat, pintu anugerah tertutup. Tapi saat ini, selagi Tuhan berkemurahan sama kita, jangan pernah memandang Tuhan. Mentang-mentang Tuhan begitu baik, Tuhan begitu baik. Kasihnya sempurna, tapi bukan berarti harus dipermainkan. Banyak manusia anak-anak Tuhan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Saya takut sama Tuhan. Oleh itu saya sebagai hamba Tuhan yang bersih dan tulus, cinta Tuhan, saya memiliki 5 karakter dari Tuhan Yesus. Benar, saya mau seperti Yesus. Sama-sama dong kita mau seperti Yesus. Mari sama-sama. Memang masuk surga nggak banyak, so. Dalam Matius 22:14, banyak dipanggil, sedikit yang terpilih. Tapi saya mau masuk di dalam bagian sedikit yang masuk di dalam pilihan Tuhan. Karena Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Saya mau sebagai ranting-rantingnya. Mau dekat bersama Yesus. Nempel sama Yesus, saya mau kenceng. Saya memiliki 5 karakter harus. Saya cinta Yesus. Mengasihi Tuhan vertikal, horizontal. Mengasihi Yesus, mengasihi sama. Kedua, saya memiliki sifat taat. Taat kepada Tuhan Yesus, taat kepada sesama. Ya. Ketiga, memiliki sifat rendah hati. Hamba Tuhan harus rendah hati, tak boleh sombong. Saya rendah hati betul. Harus sebagai hamba mengalah, damai sejahtera, sukacita. Harus jaga rendah hati. Tuhan lihat hati saya rendah hati. Sungguh-sungguh saya belajar rendah hati. Di anak bersama istri, bersama anak-anak, bersama jemaat, semua belajar. Ayo kita sama-sama dibentuk sama Tuhan. Rendah hati. Yang keempat, sifat setia. Nah, saudara lihat saya tetap terbukti setia saya. Memberikan firman Tuhan pagi malam sampai detik ini. Sudah berlangsung 2 tahun setengah. Dan kesetiaan yang lain banyak sekali setia. Rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin taat kepada firman Tuhan. Harus, bukan memuji diri nih. Saya mau sampaikan, supaya ini loh, kita harus menjadi anak-anak Tuhan. Seperti Yusuf. Yusuf bagus, Yusuf karakternya bagus. Memiliki karakter yang luar biasa. Ya, dia disertai sama Tuhan. Ada kita banyak contoh-contoh anak Tuhan yang cinta Tuhan. Harus kita tiru. Ya, Rasul Paulus berkata kalau 1 Korintus 11 ayat 1, ikutlah teladanku seperti aku ikut teladan Kristus. Mari kita ikuti. Anak-anak Tuhan, saya mau ikutin orang tua saya, papi mama yang saya cintai. Luar biasa dipakai Tuhan. Dan dalam Alkitab, nomor 1 saya tiru Yesus, jejak Yesus nomor 1. Kedua, saya mau tiru Rasul Paulus. Banyak termasuk hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan dalam Alkitab. Heno dalam Kejadian pasal 5 bergaul karib dengan Tuhan 300 tahun, diangkat sama Tuhan. Oleh karena itu saya sebagai hamba Tuhan mau diangkat sama Tuhan. Rapture, saya minta rapture sama Tuhan. Saya tidak mau meninggal, tapi saya ingin hidup dalam kebenaran.
5 karakter saya pegang. Yang kelima, karakter saya hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga kalau Allah izinkan, kalau Bapa kita Yesus Kristus izinkan, Tuhan, kita minta sama Tuhan, mari kita menjadi pelaku firman Tuhan, memiliki 5 karakter yang saya sampaikan tadi, ya. Hidup berkenan sama Tuhan, sehingga Tuhan berkenan, kita diangkat rapture, masuk di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh itu mari kita mencintai Yesus. Seperti dalam pujian ini, ku mau cinta Yesus selamanya. Orang yang cinta Yesus, ada orang yang melakukan firman Tuhan. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, kataku ku lebih cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin, haleluya. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbang tidur, mari Bapak Ibu berjaga dan berdoa. Dekatlah dengan Yesus, intimlah dengan Yesus, bergaul karib dengan Tuhan, dan taatlah kepada firman Tuhan. Jadilah pelaku firman. Itulah bukti keintiman dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan, nurut apa maunya Tuhan, sehingga kita dibentuk sesuai dengan apa maunya Tuhan. Tuhan semua memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.